Oke, hari ini kita akan membahas contoh sifat-sifat operasi bilangan berpangkat ya. Sini contohnya ada 3 yang mau kita bahas. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal seperti ini? Nah, ini kita gunakan cara menjawabnya dengan menggunakan sifat-sifat operasi bilangan pangkat. Nah, coba kita lihat jawabannya yang nomor 1. Nah, ini dia. Ini ada keterangannya. Ingat sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, ingat bilangan pangkat bentuknya seperti ini. A pangkat N dikali A pangkat N, hasilnya jadi pangkatnya dijumlah. Ingat kalau dia pokoknya sama ya. Ini si A ini bilangan pokok ya. Ini juga bilangan pokok A-nya. Nah, kalau pokoknya sama, pangkatnya bisa dijumlah. Tapi kalau bilangan pokoknya beda-beda nggak bisa ya. Ini khusus yang sama. Nah, kalau dia dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, tinggal dikurang saja. Ya. Kalau dia bilangan pangkat dipangkatkan lagi, hasil pangkatnya dia dikali. Nah, inilah dia. Ini sifat-sifat operasi bilangan pangkatnya ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya nih. Soalnya di sini dia bilangan pokoknya udah sama semua. Kalau udah sama semua, ya konsepnya kan pakai ini tadi, tinggal tambahkan saja. Hasilnya ini. Paham ya? Contoh 1 ya. Nah, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini dia. A pangkat 3 dikali A pangkat 2 dibagi A pangkat 4. Itu yang kedua tadi ya. Nah, itu soalnya ya. Ini dia. Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama. Kalau sama dia bisa pakai sifat-sifat ini. Ya, kalau dia udah sama. Ini khusus yang sama bilangan pokoknya ya. Kalau bilang pokoknya tidak sama, tidak bisa. Oke. Nah, ini kan dia dikali. Kalau dikali tambahkan dulu. 3 tambah 2. Hasilnya pangkat 5. Baru dibagi dengan ini. Kalau dibagi tadi kan dikurang pangkatnya ya. Tinggal kurangkan. Berarti hasilnya A pangkat 1 itu bisa ditulis A saja ya. A saja ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Yang C. Ini ya. Nah, kita lihat juga dia bilangan pokoknya udah B semua. Ya udah ini dibagi berarti kurang dulu pangkatnya. Baru dikali dengan yang ini. Nah, ini B pangkat 5. Nah, ini B pangkat 3. Ya udah tinggal tambahkan saja. Kalau dia dikalikan tinggal tambahkan. Oke ya. Paham ya? Nah, sekarang coba yang D-nya. Ini dia ya. Ini D-nya. Nah, ini penyelesaian D-nya. Nah, kita lihat juga pokoknya udah sama. Kalau tinggal pokoknya udah sama, tinggal ikuti pakai sifat saja. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu ya. Ini tinggal tambahkan nanti pangkat 6. Baru ini selesaikan 3 pangkat 1, hasilnya 3. Oke, contoh 1 sudah kita bahas ya. Sekarang yang 2. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut ya. Oke, yang kedua jawabannya. Oke, kita lihat di lembar berikutnya ya. Sebentar dulu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini yang kedua. Ini tadi soalnya ya. 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 lagi sama dengan berapa? Hasilnya kita tengok tadi bentuk sifatnya tadi. Ini kan bentuk ini ya. Mana tadi ya? Nah, ini. Untuk yang ketiga ya, A pangkat M dipangkatkan N lagi. Hasilnya dia dikali. Jadi ini sama. Nah, jadi tinggal kalikan aja. 4 kali 3 berarti 2 pangkat 12. Nah, sekarang yang B-nya. Ini yang dalam kurung dulu diselesaikan ya. Berarti kan tinggal tambahkan pangkat 6, pangkat 3 lagi ini, baru ini dikali. Nah, hasilnya ini dia. Oke ya. Nah, yang C-nya. Nah, ini sama seperti yang ini tadi. Kita kalikan aja dulu. Ini kali ini dia. Ini kali ini dia. Hasilnya pangkat 6, ini hasilnya pangkat 8. Dibagi tinggal kurangkan. Ya, minus 5 pangkat minus 2 ya.
Oke, itu dia contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ini tadi pertanyaannya. Ya. Tentukan nilai n pada soal berikut. Nah, ini berapa nilai n ini? Nilai n ini berapa supaya sama nilainya dengan ruas kiri dengan ruas kanan ini. Ya, supaya sama berapa sih n-nya kita ganti. Nah, itu dia. Nah, coba kita lihat jawabannya ya. Ini jawabannya. Nah, 4/3 ini konsepnya pokoknya dulu yang pertama kita lihat untuk menjawab bentuk seperti ini. Di sini pokoknya 4, di sini pokoknya 2. Nah, kalau kita lihat pokoknya di sini berbeda, ini tidak bisa diselesaikan. Jadi harus sama. Kemana yang bisa diubah dia? Kalau 4 diubah ke 2 bisa ya, tapi 2 diubah ke 4 gak bisa. Artinya diubah menjadi bilangan pangkat dia. Ya, jadi diubah jadi bilangan pangkat berarti 2/2 kan 4 juga. Nah, ini 2 bilangan pokoknya 2. Ini udah sama. Nah, ini bentuknya kan sudah jadi bentuk yang sifat ketiga tadi. Yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini dia. Ini kan. Nah, jadi tinggal dikali saja. Nah, ini jadi 2/n. Nah, karena pokoknya udah sama, udah jelas pangkat juga otomatis sama. Berarti n itu sama dengan 6. Nah, kalau kita mau buktikan 4/3 hasilnya 64 ya kan. 4/3 ini hasilnya 64. Nah, 2/6 ini kan n-nya 6 ya. Itu sama 64 juga. Jadi nilainya sama, berarti n-nya sama dengan 4. Nah, sekarang yang B. Nah, sekarang yang B-nya 8. Tadi kita lihat dulu lagi tadi soalnya ya. Ini tadi soalnya ya. Nah, ini soalnya tadi ya. Nah, jawabannya ini dia. Jawabannya ini dia. Sama ya caranya ya. Ini kita ubah kemana yang bisa sama, harus ke pangkat 3 nih. Ini diubah ke pangkat kan nggak bisa lagi dia. Jadi ini diubah 3/4 kan 81. Berarti sudah sama pokoknya. Baru ini dikali, ini dia 3/n. Berarti karena pokok udah sama, berarti n-nya sama dengan 12. Sebab 81/3 itu hasilnya ini. Nah, yang ini 3/n, n-nya 12. 3/12 itu hasilnya sama. Oke, seperti itulah dia ya. Oke, sekian pembahasan kita mengenai materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.